Halo semuanya, saya Rafael Ardiansyah dengan NIM 211-20123-120007. Pada video kali ini, saya akan mengulas sistem microcontroller dari jurnal penelitian yang berjudul Electronic Voting Machine Using Aero 51 Microcontroller. Jadi, sistem ini tuh dikembangkan sebagai salah satu solusi untuk mempermudah pemilihan perwakilan secara sistematis, cepat, dan handal dibandingkan dengan sistem ballot yang masih tradisional. Nah, di sini ada beberapa komponen. Komponen-komponen utamanya yang pertama ada microcontroller. Di sini menggunakan Atmel AT89C51 seri 8051 yang punya 4 KB flash memory sama 128 byte RAM. Lalu ada memori eksternal yang dilengkapi dengan EEPROM untuk menyimpan perolehan suara secara permanen atau non-volatile. Kemudian ada output. Di sini outputnya ada LCD 16x2 sama buzzer. Jadi 16x2 LCD-nya buat visual, buzzernya itu nanti dikendalikan sama transistor buat indikator audit suara. Selanjutnya ada input. Input ini terdiri dari 6 push buttons. Jadi 4 tombol buat kandidatnya, 1 tombol kontrol untuk petugas, dan 1 tombol untuk menampilkan hasil atau resetnya. Kemudian ada yang terakhir power supply atau catu daya. Jadi sistem ini punya unit power supply sendiri yang terdiri dari transformer 230 volt, receiver, sama regulator tegangan. Selanjutnya dapat dilihat terdapat diagram blok pada gambar satu ini. Jadi alur kerja sistem dibagi jadi 4 bagian. Ada power supply, input, processing, sama output atau storage. Jadi microcontroller seri 8051 ini bertindak sebagai pusat kendali yang mengelola data dari tombol-tombolnya, push buttonnya. Jadi sinyal dari tombol kandidat diproses tuh, dikirim ke EEPROM eksternal pakai protokol I2C melalui teknik bit. Jadi pada pin I/O-nya itu ada pengiriman dari EEPROM ke protokol I2C-nya. LCD sama buzzernya tuh fungsinya ngasih feedback ke pemilih buat mastiin kalau suara mereka tuh udah kerekam. Jadi pilihan mereka tuh udah terekam dengan benar oleh sistemnya. Dapat dilihat di sini dari diagram bloknya pada gambar 1. Selanjutnya ada diagram skematik. Nah, pada diagram skematik ini ada port 1 tuh P1.0 hingga P1.7 dialokasiin penuh buat nangkep input dari 6 saklarnya. Jadi 4 tombol kandidatnya tadi dihubungkan ke P1.0 sampai P1.3. Nah, di sini. Selanjutnya ada port 2, itu digunakan sebagai jalur data utama untuk modul LCD. Jadi buat sistem minimumnya tuh terdapat kristal osilator di pin Xtal 1 sama pin Xtal 2-nya buat nyediain detak CPU-nya serta rangkaian reset manual. Jadi arsitekturnya dipakai ini tuh arsitektur Harvard, jadi teknik address decoding yang bisa dilihat di sini ada Harvard Architecture. Nah, di sini tuh teknik address decodingnya di sini menggunakan port 0 sebagai bus alamat rendahnya. Sama ada port 2 yang nyediain alamat tingginya. Yang alamat rendahnya tuh ada A0 sampai A7. Yang port tingginya ada A8 sampai A15. Sinyal address latch enable-nya tuh dipakai buat misahin alamat sama data tersebut. Jadi kayak gitu. Selanjutnya ada algoritma sama kode mnemiknya. Jadi algoritmanya tuh simpelnya inisialisasi tuh, pertama inisialisasi LCD, terus selanjutnya semua pin push button tuh ke logika high semua. Jadi itu semacam kontrol awal, terus selanjutnya
tombol kontrol tersebut dari si petugas ditekan ke logical low. Habis itu baru aktifin sistem buat nerima satu suara, scan tombol kandidatnya yang polling 1 sampai 4. Nah, ketika tombol itu ditekan, itu ada tambah nilai variabel ke kandidat terkait, simpan data ke EEPROM, sama tampilin voted candidate di LCD. Habis itu buzzernya bakal bunyi sebagai indikasi kalau sudah memilih. Di sini ada contoh kode mnemoniknya, intinya sama. Selanjutnya ada operasi functional system. Jadi secara operasional pemilih tuh nggak bisa langsung neken tombol kandidat. Jadi petugas pemungut suara tuh harus neken kontrol dulu tadi sama yang udah saya sebutin tadi buat ngaktifin mesinnya. Jadi habis suara itu masuk, mesin bakal kekunci otomatis buat mencegah voting ganda. Jadi hasil akhir cuman bisa ditampilin sama petugas yang neken tombol stop gitu, stop untuk tombol resultnya. Kesimpulannya, proyek EVM ini terbukti menjadi solusi lah, menjadi salah satu solusi buat dalam pemungutan suara. Jadi sistem ini tuh bersifat tamper proof yang ngasih perhitungan yang akurat. Mungkin demikian ulasan sistem microcontroller 8051 dari saya. Referensi lengkapnya dapat diakses pada jurnal berikut. Terima kasih.